Pagi Indonesia. Breaking News 18 kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya bersama Aisyah Asma Rizkia. Berita pertama kita hari ini adalah pencemaran udara yang semakin meningkat di kota-kota besar. Sumber pencemaran udara terdiri dari dua sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran udara yang berasal dari manusia sekitar. Lebih dari 70% pencemaran udara merupakan hasil emisi dari kendaraan bermotor, sedangkan 30% berasal dari letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Contoh salah satunya seperti di kawasan Jakarta, yaitu pembakaran asap sembarangan dan banyaknya asal kendaraan bermotor yang tidak terkontrol yang menjadi penyumbang terbesar dari pencemaran udara. Sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan Jakarta. Nah, sekarang bersama saya sudah ada narasumber yaitu seorang warga sekitar yang berada di sini. Mari kita bertanya kepada narasumber tersebut. Kak, bagaimana pendapat Anda tentang pencemaran udara di daerah ini? Nah, menurut saya pencemaran udara di daerah ini tuh buruk karena banyak asap di mana-mana. Oke, lalu bagaimana solusi Anda untuk pencemaran udara di sekitarnya? Ya, solusi untuk pencemaran udara itu menurut saya itu dari kesadaran diri warga ya. Yang pertama itu kayak membakar sampah itu jangan. Terus kayak mengurangi kendaraan yang memicu udara tidak sehat. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber. Sekarang kita akan kembali ke studio bersama rekan saya, rekan. Terima kasih rekan Aisyah. Berita selanjutnya hari ini adalah pengembangan wilayah Bumi Ayu dan dampaknya bagi masyarakat. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki ciri khas tertentu. Setiap wilayah memiliki potensi dan pengembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengembangan wilayah bisa dijadikan sebuah wilayah menjadi maju ataupun terbelakang. Sebagai contoh adalah wilayah Kecamatan Bumiayu yang merupakan daerah administrasi Kabupaten Brebes bagian selatan, yang mana Bumiayu yang dulu dan Bumiayu yang sekarang adalah jauh berbeda. Perkembangan wilayah Bumiayu itu bisa dilihat dari ciri fisiknya ataupun dari segi ciri non-fisiknya. Sepanjang jalan Bumiayu adalah merupakan daerah sentra aktivitas penduduk yang terkait dengan bidang ekonomi sehingga kadang sebutan Bumiayu disebut sebagai pasar terpanjang di Indonesia. Karena apa? Kemacetan-kemacetan yang terjadi di wilayah Bumiayu itu notabene disebabkan karena aktivitas penduduk Bumiayu dan sekitarnya yang hampir sebagian besar memenuhi ruas jalan di Kecamatan Bumiayu. Untuk mengurangi kecamatan wilayah Bumiayu, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya adalah dengan membangun adanya jalan lingkar yang menghubungkan wilayah Pagojengan sampai dengan Kali Gadung. Yang diharapkan dengan adanya jalan lingkar Bumiayu tersebut menjadikan daerah Bumiayu pusatnya itu tidak adanya kemacetan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kemacetan itu tidak pernah terselesaikan. Maka upaya Pemda Brebes dengan menjadikan Bumiayu sebagai kota Bumiayu yang penuh dengan dinamika kehidupan kita, supaya tidak terjadi kemacetan. Maka ada beberapa upaya lagi yang akan dilakukan. Di antaranya,
memindahkan Pasar Kaliarang yang ada di sebelah Polsek Bumiayu dipindahkan ke ruas jalan sekitar Jalan Lingkar Bumiayu. Sedangkan eks dari pasar tersebut digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Konon kabarnya beberapa puluh tahun ke depan Pasar Induk Bumiayu juga akan diubah ataupun disulap menjadi sentra mall. Dengan kita bisa dibayangkan kemana perubahan fisik yang sangat menonjol yang ada di Kecamatan Bumiayu. Sedangkan perkembangan secara fisikisnya atau non-fisikisnya, kita bisa lihat perkembangan masyarakat Bumiayu yang sangat beragam, diantaranya tingkat pendidikan yang semakin tinggi, kemudian juga diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Sehingga pengembangan wilayah Bumiayu pada dasarnya menjadikan Bumiayu sebagai daerah dengan karakteristik wilayah yang bisa dikembangkan sedemikian rupanya, sesuai dengan potensial yang dimiliki, supaya keberadaan Bumiayu dan sekitarnya bisa dijadikan sebagai sentra pertumbuhan di wilayah Kabupaten. Sekarang saya berada di salah satu kawasan ruang terbuka hijau. Nah, sekarang bersama saya sudah ada narasumber, yaitu seorang warga sekitar yang berada di sini. Mari kita bertanya kepada narasumber tersebut. Kak, bagaimana tanggapan saudara tentang adanya ruang terbuka hijau di wilayah Bumiayu? Tanggapan saya mengenai ruang terbuka hijau di Bumiayu itu sangat bermanfaat ya bagi warga sekitar. Yang pertama itu dapat memberikan lingkungan Bumiayu sebagai lingkungan yang indah dilihat dari visual, terus juga menciptakan tempat rekreasi baru bagi masyarakat Bumiayu. Dan yang terakhir itu bisa jadi mengurangi udara ya, namanya juga taman terbuka hijau, jadi memberikan ya oksigen baru lah untuk daerah Bumiayu ini. Ya Kak, kira-kira apa harapan Kakak ke depannya untuk kemajuan wilayah Bumiayu? Ya, semoga Bumiayu menjadi daerah yang selalu berkembang, semakin maju gitu. Lingkungan Bumiayu sebagai lingkungan yang indah dilihat dari visual, terus juga menciptakan tempat rekreasi baru bagi masyarakat Bumiayu. Dan yang terakhir itu bisa jadi mengurangi udara ya, namanya juga taman terbuka hijau, jadi memberikan ya oksigen baru lah untuk daerah Bumiayu ini. Ya Kak, kira-kira apa harapan Kakak ke depannya untuk kemajuan wilayah Bumiayu? Ya, semoga Bumiayu menjadi daerah yang selalu berkembang, semakin maju. Terima kasih, kita kembali ke studio. Berita tadi menutup jumpa kita di acara Breaking News 18. Hari ini saya Aisyah Asmariskia. Terima kasih dan sampai jumpa.